Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Renungan pagi bertema karunia menikmati. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru yang Engkau berikan pada kami. Napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan hari ini adalah anugerah-Mu. Saat kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya menerima berkat, tetapi juga mengerti bagaimana menikmati setiap pemberian-Mu dengan hati yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa berkat Tuhan hanya soal memiliki pekerjaan, memiliki usaha yang lancar, memiliki rumah, memiliki kendaraan, dan tabungan. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan satu hal yang sering terlupakan, yaitu kemampuan untuk menikmati berkat itu sendiri adalah karunia dari Tuhan. Banyak orang diberkati secara materi, tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Punya penghasilan tetapi tidak pernah tenang. Punya makanan tetapi tidak bisa menikmati. Punya waktu bersama keluarga tetapi pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, Tuhan bukan hanya memberikan kekayaan tetapi juga memberi kuasa untuk menikmati. Artinya, tidak semua orang yang punya berkat bisa menikmatinya. Menikmati hidup dengan rasa syukur adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha manusia semata. Kadang Tuhan mengizinkan kita bekerja keras, bukan supaya kita hidup tertekan, melainkan supaya kita belajar berhenti sejenak dan bersyukur. Karunia menikmati membuat kita bisa bersukacita dalam hal sederhana, tidak iri dengan kepunyaan orang lain, tidak dikuasai oleh ketakutan akan hari esok, mengerti bahwa cukup itu adalah berkat. Yesus sendiri berkata bahwa hidup tak tergantung dari banyaknya harta. Tanpa karunia menikmati, berkat bisa berubah menjadi beban. Pagi ini, Tuhan mengingatkan kita, mintalah bukan hanya berkat, tetapi juga hati yang mampu menikmatinya. Belajar bersyukur atas apa yang ada hari ini, dan tidak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang cukup bagi kita. Ada suatu cerita. Di suatu pantai, ada seorang nelayan yang hidupnya sederhana, yang setiap malam nelayan itu selalu berlayar ke tengah laut untuk menangkap ikan. Dan di pagi hari, nelayan itu pulang dengan hasil tangkapan ikannya. Suatu saat, nelayan itu sedang duduk di tepi pantai bersama anaknya sambil menikmati air kelapa. Saat bersamaan, datanglah wisatawan kaya raya dari Jakarta ke pantai tersebut dan duduk menikmati pantai itu. Wisatawan itu mendekati nelayan itu dan berkata, "Bapak kalau menangkap ikan bisa membawa uang berapa per hari?" Nelayan itu menjawab, 300.000. Wisatawan itu bilang, "Sini, saya kasih tahu bagaimana caranya untuk Bapak bisa mendapatkan uang lebih banyak dari yang sekarang." Nelayan itu bilang, "Gimana caranya?" Wisatawan itu berkata, "Kalau Bapak per hari bisa menghasilkan uang 300.000 dengan satu kali berlayar, maka Bapak harus bisa mendapatkan uang 600.000 dengan sekali berlayar." Terus nelayan itu bilang, wisatawan itu bilang, "Bapak harus terus mendapatkan uang 600.000 per hari dalam waktu 3 bulan. Dan setelah itu, Bapak mempekerjakan 3 orang lagi untuk menangkap ikan dengan setiap orang sebesar 600.000 per hari. Jadi, nanti Bapak setelah kira-kira 6 bulan, Bapak tambah pekerja lagi 3 orang dengan penghasilan per orang 600.000. Terus, kata nelayannya lagi, wisatawan itu bilang, "Nanti Bapak bisa buka perusahaan untuk pengolahan ikan dengan omset yang sangat besar. Setelah itu, Bapak jadi seorang yang kaya raya, yang punya perusahaan dan karyawan dalam jumlah besar. Setelah itu, Bapak bisa duduk-duduk santai di tepi pantai di sore hari
sambil menikmati air kelapa ini. Nelayan itu bilang, "Tapi selama ini saya emang begitu. Saya ini setiap malam melaut untuk menangkap ikan. Di pagi hari, saya pulang untuk mengantar anak saya ke sekolah. Habis itu, saya membersihkan jala untuk persiapan malam harinya. Siang harinya, saya jemput anak saya pulang sekolah. Habis itu, kita makan siang bareng sama keluarga. Terus, kita duduk-duduk di tepi pantai, menikmati air kelapa yang kau minum itu." Langsung, wisatawan itu mendadak jadi bodoh. Jadi, intinya orang sederhana yang disertai dengan rasa cukup bisa lebih bahagia dan bersyukur daripada orang besar yang tidak pernah merasa puas. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang kami terima hari ini. Ajari kami menikmati hidup dengan sederhana, dengan penuh rasa syukur dan tanpa kekhawatiran berlebihan. Berikan kami karunia menikmati setiap pemberian-Mu, besar maupun kecil, sebagai ungkapan iman dan kepercayaan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.